pesan yang di WhatsApp itu benar dari handphone suami saya. Tapi terkait isi pesan itu karena pesanan, jadi bukan buatan suami saya. Bahkan saya sendiri tahu dan melihat siapa yang menyuruh suami saya. Hak atas privasi, harga diri, dan kendali atas cerita hidupnya. Ini maksudnya apa tuh? Bagi saya penyakit itu adalah privasi, teman-teman. Terus penyakit Paula itu bukan privasi. Bisa tersebar itu gimana konsepnya? Halo guys, aku ada rekomendasi dari produk Semar Nusantara, yaitu nih menjual produk-produk emas. Dari ngomongin emas jadi ngebahas kasus tentang Mbak Imbong lagi nih ya, karena kalian nunggu banget nih update-annya. Jadi update-an terbaru yang saya dapat muncul di FYP saya, ada sosok istri dari istrinya Niko. Waduh, ada rekaman suara, tapi apakah benar ini rekaman suara dari istrinya? Dan kira-kira kenapa kok cuma muncul rekaman suara? Kemana mereka berdua antara Niko sama istrinya? Di podcast yang kemarin dijelasin bahwa Paula ngaku kalau istrinya tahu atas cecetan antara si Niko sama dia gitu ya, sama Paula. Istrinya tahu dan ngizinin bahkan. Nah, kalau statement Paula itu benar, harusnya istrinya Niko itu muncul, tapi sampai detik ini belum muncul, bahkan ada rekaman suaranya. Mari kita dengerin rekaman suara yang beredar ini. Apakah benar rekaman suara dari istrinya Niko? Kita dengerin. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik barang-barang di bawah ini ya. Kalian belanja apapun bebas ya teman-teman, kalian pilih aja. Dan kalau ingin komentar teman-teman dibacakan atau pengen disampaikan kepada para penonton, silahkan bisa melalui super thanks, karena nanti komentar kalian akan paling atas. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke. Istri Niko Surya akhirnya angkat bicara. Tidak ada yang namanya perselingkuhan antara suami dan istri Baim, Paula Verhoeven. Sebagai istri saya sedih, suamiku dijadikan sebagai penyebab perceraian mereka. Sementara kami tahu apa yang terjadi sebenarnya bukan perselingkuhan, tapi memang ada niat korbankan nama suami saya. Kalau suami saya sembuh, akan ungkapkan semuanya. Kondisi itu, Kalau suami saya sembuh akan mengungkapkan semuanya. Berarti Niko sakit gitu, makanya dia nggak muncul ke publish. Sakit apa Niko? Kamu sakit apa nih? Kasihan lo Paulanya Niko. Kamu sakit stroke. Kamu sakit stroke gitu ya, sampai nggak bisa ngomong lagi. Ini kasihan. Minimal lihat telepon lah, klarifikasi di media. laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya. Gitu. Oke. Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven tidak hanya karena tuduhan adanya orang ketiga, tetapi juga dugaan penyakit yang diidap oleh Paula. Mengingat salah satu poin putusan hakim yang beredar luas di media sosial menyebut jika Paula positif. Namun yang membuat heran, bahkan terkesan ganjil atas putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilakukan secara ikor pada tanggal 16 April 2025, sementara Baim Wong mengunggah cek riwayat kesehatannya yang negatif di media sosial pribadinya setelah melakukan cek kesehatan di Pinang, Malaysia pada tanggal 11 April 2025. Ada perbedaan hari yang cukup jauh dengan putusan hakim yang menyebut Paula positif mengidap. Dari situlah tidak sedikit yang menuding pihak Baim telah mengantisipasi ledakan isu dengan mengunggah riwayat kesehatannya terlebih dulu. Dan benar saja, tudingan Paula diduga mengidap mendapat sorotan luas di media sosial. Barangkali Baim sudah membayangkan apa yang akan terjadi atas keluarnya informasi tersebut. Alhamdulillah saya sehat, gak ada kanker, tumor, atau penyakit yang lainnya. Cuma kolesterol aja tinggi. Di lain waktu saya juga sudah tes kejiwaan atau mental. Alhamdulillah saya pun sehat, tidak ada penyakit mental yang perlu saya khawatirkan.
Allah Maha Baik. Iya, dari tulisan tersebut itu seakan-akan nyindir Paula teman-teman. Ini kayak menyindir Paula sih, tapi secara halus teman-teman. Dia kayak menyatakan diri dia sehat, sedangkan si Paula itu kan sedang sakit, dan dia membantah dari isu NPD ya teman-teman. Isu NPD itu dengan cara dia langsung nih, saya udah tes NPD, saya nggak NPD kok teman-teman. Cuma yang beberapa info dan beberapa komentar yang saya dapat, NPD itu tidak bisa sekali cek teman-teman, ternyata dia itu berkala gitu ya. Berkala harus di-tag sampai berapa kali ketemu gitu. Itu baru bisa dinyatakan benar-benar tidak NPD gitu kan. Tulis Baim pada unggahannya di media sosial pada tanggal 11 April 2025 kemarin. Dalam unggahannya itu tampak Baim menyinggung penyakit yang diduga kuat ditujukan untuk Paula. Bagi saya, penyakit itu adalah privasi seseorang, dan itu kadang merupakan luka bagi orang tersebut. Kalau bisa, jangan diumbarkan ke publik, rahasiakan. Takutnya kalau benar, kasihan orang tersebut. Bukan karena kita ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena itu menyangkut hak dasar seorang manusia. Hak atas privasi, harga diri, dan kendali atas cerita hidupnya. Penyakit, terutama yang berat atau berbahaya, bukan hanya soal medis. Ia membawa beban emosional, sosial, bahkan spiritual. Tulis Baim Wong dalam unggahannya di sosial media. Ini maksudnya apa tuh? Bagi saya penyakit itu adalah privasi teman-teman. Terus penyakit Paula itu bukan privasi. Bisa tersebar itu gimana konsepnya? Ya kita belum tahu sih siapa yang menyebarkan. Sampai saat ini kita belum tahu siapa yang menyebarkan. Ya siapa tahu temannya Baim. Tapi sumbernya kan pasti dari Baim dong ya. Nggak tahu siapa yang nyebarin guys. Oh ini ya dokter NPD-nya ya. Ini dites nih. Ini tesnya Baim nih. Normal semua dah. Berobat apa ya? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Iya, saya cek aja. Iya, cek aja. Jadi gimana ceritain ya? Bingung juga saya. Ya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes. Dan semuanya saya tes. Saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Cuman kayak mau ngejatuhin, jadi jatuhnya. Jadi bingung saya juga. Karena ini sebenarnya seharusnya nggak ada. Seharusnya emang nggak ada ini. Jadi saya juga bingung. Sampai detik ini masih bingung. Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Omongan Baim ini bisa menyindir Paula lagi loh. Kalau kamu pengen membantah semuanya, ya apalagi kalau bukan tes. Kan sekarang isu yang beredar, Paula terkena penyakit 3 huruf. Tapi sampai sekarang nggak ada klarifikasi, nggak ada bantahan. Kalau pengen ngebantah kata Baim harus apa? Tes. Oke. Apa yang dikata-katakan Baim ya seakan-akan emang menyindir Paula ya. Lanjut. Suara Paula ini mah, kalaupun benar istri Niko bela Paula, mungkin dia mikir uangnya masuk bakal hilang. Kan lakinya dapet TF dari Paula, pasti lakinya ngasih ke bininya. Dan saya coba cari-cari ya teman-teman ya. Sebenarnya ada lagi teman-teman. A few minutes later. Ini dia sih, terkait isi pesan di WhatsApp istri Niko Surya angkat bicara. Ini ada backsound musiknya, semoga nggak copyright atau bisa dihilangkan ya. Kita dengerin ya. Pesan yang di WhatsApp itu benar dari handphone suami saya. Tapi terkait isi pesan itu karena pesanan, jadi bukan buatan suami saya. Bahkan saya sendiri tahu dan melihat siapa yang menyuruh suami saya. Pasti nanti akan terungkap, masih ada semua bahwa suami saya juga jadi korban. Akhirnya juga jadi korban. Apakah ini benar-benar suara istrinya dari Niko? Ini istrinya Niko dari belakang gitu. Oke, kita lihat komentarnya. Istri Niko orang baik, masih ada kesempatan emas untuk jujur membela kebenaran. Ini serius Bu, kamu percaya Bu? Ini suara istrinya Niko. Aku sih nggak percaya ya. Next, ternyata ada skenario bener Zaskia. Cuma kayaknya ini bukan
suaranya istrinya Niko deh. AI gak sih? AI. Jangan cuma rekaman suara, orangnya langsung yang muncul baru kami percaya. Karena suara istri yang kami tak kenal bisa aja orang lain yang bikin video suara. Kalau suami kamu yang disuruh berarti Paula bisa tuntut. Juga si Niko udah sekongkol dengan Baim, udah bikin hancur rumah tangganya. Ini Mbak Evi, kamu percaya ini AI loh ya? AI itu suara yang bisa diedit ya teman-teman nih. Juga jadi korban. Juga jadi korban AI ya teman-teman. Kita lihat video-video kenangannya ya. Kiano temu kangen bareng Auntie Chelsea. Auntie udah lama nggak gendong anak pertama. Oh, ini mirip Paula ya. Namanya juga Auntie-nya ya. Ingat kecilnya Kiano, nempel banget sama Om Nail dan Auntie Sea. Sampai Om Nail harus ikut Baim keluar kota. BTW jagain Kiano yang waktu itu dibawa Baim kerja. Karena cuma Om Nail pawangnya Kiano kecil. Udah lama gak gendong anak pertama. Anis, boleh minta dikasih satu kali lah. Anak udah lah, anak ketiga gendong, anak keempat Reina. Seru banget ya. Iya, nggak jatah sekali dulu. Sama dia. Next, FYP selanjutnya apa lagi? Wajar gak sih nyosor istri orang? Perlakuan pada istri sendiri. Apa ini? Ini FYP macam apa ini? Ini Baim nyium rambut Nagita, ini Baim nyeruduk Nagita, ini Baim dorong Paula. Ini gimana sih konsepnya? Nagita kok pasrah ya? Udah, jangan bawa-bawa Nagita lagi deh ya. Ini netizen pinter banget nih giring opininya ya. Ya deh, seperti biasa dah, kita penutupan di akhir video kita bacain 3 top komen teratas buat ke penonton ya. Oke. Dari Wahyu Endang 3961, terlepas dari positif atau enggaknya, tidak patutlah hal seperti ini diumbar-umbar di publik ini karena menyangkut privasi seseorang. Benar. Bahkan banyak media ya yang bahas ini. Dari Ria, Baim atau Paula dua-duanya sedang dalam satu masalah. Mari kita doakan semoga dapat jalan yang terbaik. Bukan malah menghujat mereka, kasihan mereka. Mengapa harus menghujat? Emang mereka pernah nyakitin kalian semua? Jangan nambah rusuh suasana yang tidak elok dibaca. Dari Gohlek 551. Kalau sudah Zanzabela jadi memperkuat aku dukung Baim. Karena Zanzabela ini selalu apa gitu. Kalau ditanya ya teman-teman saya ngedukung siapa, jujur saya nggak ngedukung siapapun teman-teman ya. Nggak ngedukung Paula, nggak ngedukung Baim. Kalau kalian lihat di tiap konten ya, di tiap konten saya pasti bakal tiba-tiba ngedukung Paula, tiba-tiba ngedukung Baim. Karena emang sih nggak ngedukung siapapun, karena saya nyesuaiin aja. Misalnya topiknya bakal dibahas arahnya Paula, ya udah saya coba support Paula. Kalau ada tindakan KD dan RT ya, kayak di konten sebelumnya yang ini nih ya, konten yang ini ya, di situ saya dukung Paula karena tindakan tersebut tidak benar. Oke guys, saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.